Begini, mengapa orang yang mempelajari bab tauhid itu bisa merubah kehidupannya dalam sehari-hari? Misalkan seperti ini, dari sikap, dari bermuamalah dengan seorang. Kemudian secara otomatis seolah-olah bab-bab pembahasan di luar tauhid itu secara otomatis mengikut di belakangnya. Kenapa bisa seperti ini, Pak ya? Baik. Itu aja yang saya tanyakan. Ya. Barakallahu fikum. Wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Mengapa orang setelah mengenal tauhid, mempelajari tauhid, semuanya menjadi baik, mengikut semuanya. Setelah dia pelajari tauhid, muamalahnya jadi baik, akhlaknya jadi baik. Mengapa demikian? Jawabannya, karena bangunan Islam itu lengkap dan pondasinya adalah tauhid. Ketika orang pondasinya kokoh, apapun dibangun di atasnya akan kokoh. Kalau tauhidnya benar, baiklah semuanya. Karena ketika dia berbuat, dia mengetahui ada Allah yang melihatnya, ada Allah yang mendengarnya, ada Allah yang telah menuliskan catatan baginya. Ketika dia berbuat baik, dia tahu ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan bagus tingkah lakunya. Mau berbuat kezaliman, teringat dia dengan kelak negeri akhirat. Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman berbuah kegelapan di hari kiamat. Maka seketika dia berhenti. Teringat dia di sana, kelak di negeri akhirat ada yang namanya al-jisrul mamdudu baina dhahri jahannam, ada jembatan dipanjangkan di atas neraka jahannam, as-sirat. Teringat dia di sana ada namanya qantarah, di ujung sirat itu qantarah. Akan diberhentikan semua manusia. Di sanalah akan sidang penghabisan sebelum masuk surga. Segala macam kezaliman akan disetop di sana. Akan dipertanyakan. Si fulan menzalimi saudaranya, si alan, semua berhenti. Dia pikirkan daripada aku nanti bermasalah di sirat, lebih baik aku di dunia aku selesaikan. Jika dia pernah menzalimi seseorang, seketika akan dia selesaikan perkaranya. Maka iman kepada Allah, tauhid, dan rukun iman tauhid itu ada 6. Ya, rukun iman itu ada 6. Semuanya ya membuat seorang hamba benar-benar akan lurus. Dia tahu ada hari berbangkit. Andai kata datang musibah, dia tahu ada ketetapan iman kepada qadar dan qadar. Subhanallah. Dia tahu ada beriman kepada malaikat yang diantaranya dia yakin ada malaikat kiri kanannya yang mencatat amalannya. Dia beriman kepada Rasul yang dikirimkan kepadanya. Dia beriman kepada kita. Semuanya saling dukung-mendukung. Maka rukun iman ini dibangun atas 6 pilar. Jika seorang benar mengimaninya, sempurnalah hidupnya. Maka orang yang pelajari tauhid akan seketika mudah. Pada masa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah setelah pengganti Rasulullah SAW, hampir-hampir tak ada masalah. Umar tuh duduk setiap hari sebagai hakim pemutus perkara, tak ada yang bersengketa. Hampir 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, tak ada orang datang mengeluh yang berselisih pada masa Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena kuatnya ruh akidah tadi, ruh iman tadi, ruh tauhid tadi. Subhanallah. Bahkan bayangkan Rasulullah menyebutkan orang-orang dahulu yang imannya kuat. Ada 2 orang yang saling berjual beli dalam bermuamalat karena kuatnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Si A membeli tanah daripada si B, tanah pun ditinggalkan, ya. Uang dia ambil, dia pun berangkat. Subhanallah. Si A ini memiliki tanah si B karena setelah dibeli, ketika dia gali terdapat dalamnya ada harta. Subhanallah. Maka dia mengatakan, aku beli tanah, aku tak beli harta ini. Datanglah dia kepada orang yang menjual si B. Hei B, dalam tanahmu ini ku dapati ada harta karun. Ini bukan harta yang aku beli, aku hanya beli tanahmu. Ambil nih harta, ini hartamu yang tertinggal. Kata si B, tidak, aku telah jual nih tanah semua dengan apa yang dalamnya. Kau ambil? Tidak, ini bukan hakku, aku hanya mengambil tanah. Mereka pun berselisih. Semuanya menolak harta benda tersebut. Karena iman. Datanglah mereka kepada hakim. Pak Hakim ini tak mau menerima, ini bongkahan tanah yang dalamnya menyimpan harta benda. Ini miliknya, saya tak membeli ini, saya beli tanahnya. Dia bilang, tidak, saya telah jual. Berselisih depan hakim. Wah, karena tak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kata hakim, gini sajalah, kau punya anak perempuan, ya, kau punya anak laki, nikahkan itu untuk anakmu. Untuk mereka, selesai. Akidah, tauhid, iman. Seseorang disebutkan Nabi pada zaman sebelum kita, berhutang satu negeri, hutang yang lumayan besar, ya, entah berapa, mungkin 1000 dinar dia hutang, ya, kepada saudaranya, dalam keterasingan, tempat yang jauh. Berkata saudaranya, saudara seagama saja. Baik, siapa kira-kira yang menjadi
saksi dalam transaksi ini. Dia bilang, tak ada orang di sini, cuma kita berdua. Kalau kau rela, Allah sebagai saksi. Berkata sang pemilik uang yang sebenarnya, oke, aku rela Allah sebagai saksi. Kemudian akan jalanlah ketika itu pinjam-meminjam. Siapa sekiranya nanti engkau tak mampu membayar? Siapa yang akan menggaransi? Wakil, siapa yang kira-kira akan menjadi penggantimu apabila engkau tak mampu membayar hutang kutuntut? Kata dia, apa? Tak ada orang di sini kecuali aku. Kalau kau rela Allah sebagai wakilku, yang menggaransiku, kita jalankan. Kata dia, aku rela Allah sebagai wakilmu, sebagai saksimu pula. Diberikanlah uang 1.000 dinar. Dia pun pergi berangkat. Transaksi jual beli segala macam. Hari-hari disepakati dia akan mengembalikan harta tersebut kepada orang yang dia pinjami. Ternyata dia tunggu-tunggu tak ada kapal yang membawanya ke seberang. Dia berkata, ya Allah, aku berjanji, aku tak ingin ingkar janji. Aku katakan hari ini, jam ini, ternyata tak ada kapal, ya Allah. Aku tak mau mengkhianati janjiku. Dia masukkan uang-uang ini ke dalam kayu yang nampak dia ada. Dimasukkannya, dibuangkannya kayu itu ke tengah laut. Ya Allah sampaikan kepada si fulan, dia pun pulang. Pada hari yang sama, jam yang sama, bertepatan dengan waktu yang sama, di seberang sana ada saudara yang sedang menunggu-nunggu. Dia lihat, dia tak ada kapal yang datang. Akhirnya dia pun pulang. Dia katakan, ya, habislah sudah. Mungkin memang sudah bukan rezekiku, dia tak datang. Subhanallah. Sebelum dia pulang, dia lihat ada kayu terapung-apung. Dia katakan, daripada pulang tangan kosong, ku bawa sajalah kayu ini. Dibawalah kayu. Untuk kayu bakar di rumah, ketika dipotong sang istri, dalamnya ada uang sejumlah yang dia hutangi, dalamnya ada catatan. Subhanallah. Akhirnya dia katakan, istriku, lihatlah bagaimana Allah SWT mengembalikan harta kita. Tak berapa lama, beberapa hari kemudian datanglah orang yang berhutang ini mengatakan, wahai fulan, aku telah berjanji kepadamu, ternyata tak ada kapal. Ini ku ganti uangmu, ambil. Kata dia, tidak, engkau telah mengirimnya melalui kayu ini. Subhanallah. Ini bukan hakku, kau ambil kembali uangmu, telah kau bayar melalui kayu ini Allah kirimkan kepadaku. Ini dampak daripada tauhid. Wallahu ta'ala alam.